Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penerapan relay proteksi, yaitu relay overload shading atau OLS pada Dixelan Power Factory. Pada dasarnya relay OLS adalah sebuah relay proteksi pada sistem tenaga listrik yang bertujuan untuk menurunkan arus berlebih akibat terjadi gangguan kontingensi N-1 pada peralatan sistem tenaga listrik. Relay OLS dapat diterapkan pada peralatan, contohnya generator, trafo tenaga maupun saluran. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan cara pemasangan relay OLS pada saluran transmisi 150 kV. Nah, langsung saja di sini terdapat single line diagram dengan di sini external grid, yaitu saya analogikan supply listrik dari pembangkit listrik lalu masuk ke jaringan transmisi 150 kV melalui gardu induk A hingga gardu induk D. Lalu selanjutnya di sini terdapat load. Load di sini saya analogikan bahwa load ini adalah trafo 150 kV pada masing-masing gardu induk. Sebelum melakukan pemasangan relay OLS, perlu dianalisis terlebih dahulu. Relay OLS ini perlu dipasang pada peralatan tenaga listrik dengan nilai pembebanan arusnya itu sudah tinggi atau hampir mendekati batas nominal maksimalnya. Sini saya untuk mengetahui saluran mana yang dengan memiliki nilai pembebanan tertinggi, saya lakukan simulasi load flow. Dari single line diagram di sini diketahui bahwa saluran dengan pembebanan tertinggi yaitu pada saluran yang menghubungkan gardu induk A hingga gardu induk C, di mana nilainya yaitu 62,1%, sedangkan saluran lainnya masih tergolong kecil dengan nilai 12,7 dan juga 20,3. Nah, di sini maka terindikasi terjadi kerawanan overload apabila terjadi kontingensi N-1. Untuk membuktikan, saya lakukan simulasi kontingensi N-1 dengan cara saya padamkan pada line 2 sini. Saya lakukan load flow lagi. Nah, di sini diketahui bahwa hasilnya yaitu 125,9% pembebanannya. Nah, untuk standarnya saluran transmisi itu ketika kondisi normal yaitu batas maksimalnya 80% dan ketika kondisi kontingensi N-1 yaitu maksimalnya 100%. Maka untuk mengatasi gangguan arus berlebih tersebut dapat dilakukan pemasangan relay OLS. Di sini saya jelaskan untuk OLS di sini saya akan pasang pada saluran 1 dengan cara klik kanan pada PMT atau circuit breaker di sini, lalu tambahkan new device. Dengan selanjutnya yaitu relay model. Di sini langsung saja saya pasang relay OLS. Lalu langsung ke relay type, select type. Nah, di sini saya sudah punya library untuk relaynya. Langsung saja saya OK. Nah, di sini pada menu elemen OLS di sini adalah untuk setting-setting yang perlu dimasukkan. Di sini pada kolom CT atau current transformer di sini masih kosong, maka kita perlu membuatnya yaitu dengan cara create CT. Nah, di sini select new project type. Nah, di sini tertampil pada primary tabs dan secondary tabs. Di sini kita perlu memasukkan nominalnya sesuai dengan arus rated current pada peralatan yang hendak dipasang. Nah, di sini maksudnya adalah rated current pada saluran 1 GIA hingga GIC. Maka di sini kita perlu mengetahui berapa rated current-nya. Sini saluran 1 saya klik type. Nah, di sini ketahui bahwa rated current pada saluran di sini adalah 0,6 kA atau 600 ampere. Ini adalah batas maksimal pada saluran tersebut. Kembali lagi. Sini langsung saja klik edit device, karena kita tadi sudah menambahkan dengan new, maka kita hanya perlu mengeditnya lagi. Relay OLS, current transformer.
Type. Nah, di sini primary taps tulis 600 ampere. Untuk secondary biarkan saja 1. Oke. Nah, di sini untuk measurement juga biarkan saja. Langsung masuk ke menu tahap dan target. Dimana tahap di sini adalah maksudnya adalah tunda waktu OLS-nya ketika mendeteksi gangguan arus lebih. Di sini langsung aja masuk. Nah, di sini terdapat menu pickup current dan time setting. Pickup current di sini adalah batas OLS untuk mendeteksi gangguan tersebut. Nah, untuk standarnya relay OLS itu pickup current-nya adalah 1,1 dikali arus nominal pada peralatan. Nah, di sini langsung saja saya tuliskan 1,1, maka sudah otomatis hasilnya yaitu 660 ampere. Di sini diketahui bahwa ketika arus berlebih mencapai 660 atau lebih, maka OLS sudah mulai mendeteksi. Nah, di sini time setting adalah tunda waktunya untuk OLS memberikan perintah ketika gangguan terdeteksi. Di sini saya coba untuk menuliskan 3 second. Oke. Di sini target 1. Nah, target 1 di sini adalah target beban yang akan dipadamkan. Nah, di sini. Nah, untuk cara memasukkan target yang dipadamkan, kita kembali lagi ke menu ke SLD-nya. Nah, di sini saya akan coba untuk memadamkan trafo 1 pada garinduk D. Langsung saja di sini pada circuit breaker-nya klik kanan, edit device. Nah, di sini pada CB di sini copy. Kembali lagi ke relay-nya tadi, relay OLS target 1. Nah, di sini langsung paste. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan perancangan relay OLS hanya sampai tahap 1 dan target 1. Maka tahap selanjutnya saya akan coba matikan dengan cara out of service. Maka relay OLS sudah siap untuk memproteksi saluran tersebut. Di sini ketika tahap 1 dengan arus pickupnya 660 dengan tunda waktu 3 detik, maka akan memadamkan CB3 di sini, yaitu circuit breaker pada trafo 1 garinduk D. Maka di sini akan membuka. Nah, untuk menjalankan simulasinya yaitu menggunakan simulasi RMS dengan cara klik change toolbox lalu simulation RMS atau EMT di sini. Lanjut, sebelum melakukannya kita perlu membuat skenario pemadamannya. Di sini saya coba membuat skenario baru pada line 2 di sini akan padam dengan cara klik kanan, define, switch event. Nah, di sini terdapat tampilan. Saya akan mencoba ketika pada second di sini saya ketik 1. Nah, untuk breaker or elemennya ini actionnya open. Nah, di sini maka ketika detik 1 saluran 2 ini akan terbuka open. Nah, di sini skenarionya anggapannya adalah ketika terjadi gangguan pada saluran di sini, maka PMT-nya akan terbuka ataupun dilakukan pemeliharaan yang mengharuskan saluran ini harus dipadamkan terlebih dahulu. Ini, lalu klik OK. Lalu lanjut ke klik simbol ini, execute. Nah, di sini masih belum terjadi apa-apa, maka perlu dilakukan start simulation ini. Nah, untuk absolute di sini adalah total waktu simulasi yang akan dilakukan. Di sini saya akan coba untuk menuliskan total waktunya itu selama 30 detik. Langsung saja execute. Maka diperoleh hasil ketika saluran 2 ini padam akibat terjadi gangguan, maka OLS tadi maka di sini arusnya akan meningkat. Nah, ketika arus meningkat, OLS akan mendeteksi dan memadamkan target yang dipilih. Nah, di sini adalah trafo pada garinduk D akan padam. Nah, untuk melihat perbedaannya, saya akan coba untuk mematikan relaynya. Di sini relay OLS saya out of service. Saya jalankan lagi simulasinya, simulasi RMS. Nah, di sini karena relay off, maka di sini tidak padam targetnya. Dan ketika terjadi gangguan pada line 2 ini, arusnya meningkat sampai 122, melewati batas standarnya. Sedangkan kalau terdapat OLS, di sini
OLS mampu menurunkan hingga 92,9%, masih di bawah standarnya. Lalu untuk melihat hasil grafik OLS-nya, di sini dapat dilakukan dengan cara klik simbol plus di sini, lalu plot page. Sini coba grafik. Sini, lalu klik simbol ini, simulation RMS curve plot. Oke. Nah, di sini pada bagian elemen masih kosong karena kita belum mendefinisikan elemen mana yang hendak dimasukkan. Yaitu untuk memasukkannya, kembali lagi ke SLD. Kita matikan dulu simulasinya. Nah, di sini saluran 1 klik kanan, lalu ke define dan pilih results for simulation RMS. Sini sudah tertampil untuk line 1 sudah kita definisikan. Kembali lagi ke grafik, plot, simulasi, plot. Nah, elemen, maka line 1 sudah masuk. Nah, untuk variabelnya di sini pilih ke sini bus 1. Nah, apabila di sini belum ada, maka bisa dilakukan dengan cara klik kanan di sini, yang 1 klik. Nah, di sini tinggal menambahkan dengan cara load flow AC pada menu ini. Nah, lalu pilih yang ini, positive sequence current dan magnitude. Tinggal dicentang, akan otomatis masuk ke sini dan tertampil pada menu grafik tadi. Pilih yang ini. Nah, langsung saja di OK. Nah, di sini belum tertampil apa-apa karena simulasi masih dimatikan, maka perlu dijalankan lagi. Sini simulasi sudah jalan dan grafiknya otomatis akan muncul di sini. Nah, di sini grafik OLS-nya, kinerja OLS adalah ketika terjadi gangguan pada detik 0,98 atau detik ke-1, saluran 2 akan padam. Ini untuk memperjelas saya tampilkan. Nah, maka otomatis arus akan otomatis langsung meningkat 2 kali lipatnya hingga mencapai 734 ampere. Lalu dengan tunda waktu 3 detik seperti OLS yang sudah dirancang, di sini 1 detik hingga 4 detik terdapat tunda waktu 3 detik. OLS akan mendeteksi gangguan tersebut dan menurunkan dengan memadamkan beban targetnya dari 734 ampere mampu diturunkan menjadi 556 ampere. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan cara OLS bekerja hingga tahap-tahap selanjutnya. Karena tadi di awal adalah hanya tahap 1 dan target 1. Di sini saya akan mencoba membuat skenario baru di mana akan terjadi kenaikan beban, misal pada gardu induk C di sini. Di sini akan terjadi kenaikan beban. Saya coba naikkan bebannya pada masing-masing trafo. Lalu saya simulasikan dengan simulasi RMS lagi. Nah, di sini arus gangguannya meskipun sudah dipadamkan oleh OLS, namun arus pembebanan di sini masih tinggi. Nah, di sini maka perlu dirancang tahap OLS tahap selanjutnya, yaitu tahap 2, 3, 4 sampai arusnya itu di bawah standar. Di sini juga dapat tertampil di sini pada arus grafiknya di sini ketika ketika OLS mendeteksi arus berlebih. Di sini OLS akan menurunkan, namun arus yang diturunkan di sini masih tergolong tinggi hasilnya, yaitu 810 ampere dengan persentasenya itu 135. Maka tahap selanjutnya itu perlu dilakukan perancangan tahap 2. Kembali lagi ke relay. Di sini tahap 2 akan saya aktifkan.
Nah, di sini untuk pickup current sama seperti tadi yaitu 1,1. Nah, untuk time setting di sini harus memiliki jeda waktu antar tahapan, di mana tahap 1 tadi 3 second. Nah, untuk standarnya itu maksimal tahap antara OLS itu di maksimal 1 detik. Maka di sini saya coba, karena tadi 3 detik, di sini saya isikan 4 detik. Oke. Dan target di sini perlu kita copy lagi. Di sini saya akan mencoba merancang untuk target 2 yang dipadamkan, yaitu di sini pada trafo 1 gardu induk C. Sini CP-nya saya copy. Kembali ke relay dan target 2 di sini saya aktifkan. Sini. Nah, saya paste. Nah, maka tahap 1 hingga tahap 2 OLS siap untuk memproteksi. Selanjutnya langsung saja simulasi. Nah, sini ketika tahap 1 OLS akan memadamkan trafo 1 GID dan arus ternyata masih tinggi, maka tahap 2 akan bekerja untuk memadamkan GIC pada trafo 1. Nah, di sini untuk melihat hasilnya terdapat pada grafik di sini terjadi penurunan arus sebanyak 2 kali. Dimana ketika terjadi gangguan detik 1, arus meningkat hingga 984. OLS tahap 1 akan bekerja 810 dan diturunkan lagi dengan tahap 2 di sini. Dengan tunda waktu yaitu 1 detik. Di sini 4 detik dan di sini sekitar 5 detik. OLS akan memadamkan target keduanya dan menurunkan arusnya hingga 585 ampere. Maka di sini OLS hingga tahap 2 telah bekerja. Sekarang saya coba untuk kembalikan lagi untuk pembebanannya. Apabila tidak terjadi kenaikan, saya coba turunkan lagi beban-bebannya. Saya simulasikan. Maka yang OLS yang bekerja hanya sampai tahap 1 karena arus gangguannya tidak mencapai pickup current-nya. Sini kembali ke grafiknya. Saya coba hapus. Sini OLS yang bekerja hanya sampai tahap 1, yaitu hanya terjadi penurunan arus 1 kali. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.